Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oga Distiawan dari Teknik Informatika NPM 06 2020 1 07295. Di sini saya mau mempresentasikan tugas pendahuluan di modul 3 dan modul 4. Nah, untuk biodata ini kita pakai package. Package ini digunakan untuk mengelompokkan Java-Java yang ada di sini. Untuk package yang saya pakai adalah pendaftaran lomba. Package di sini sebenarnya bisa ditulis bebas karena tidak ada padannya, tergantung dari kita sendiri. Nah, setelah package ada yang namanya method. Method di sini digunakan sama seperti function, di mana eh, dalam function dalam method ini ada yang namanya dalam method ini ada yang namanya atribut dan modifier. Modifier di sini pakai protected, di mana protected ini digunakan bisa diakses dalam class ini, class lain dalam satu package. Nah, untuk atribut di sini ada nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini ada yang namanya constructor. Constructor ini adalah metode yang diikuti dengan parameter. Dalam metode ini ada parameter nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk dis nama, dis telepon, dan dis alamat di sini adalah menunjuk pada atribut yang ada di sini. Nah, untuk yang sebelah kanan dari sama dengan ini menunjuk pada parameter yang ada dalam tanda kurung di sini semua. Oke, lanjut. Ada yang namanya getter dan setter. Getter di sini digunakan untuk mengambil dan memudahkan kita untuk menginisialisasi atribut yang ada dalam tingkat akses protect. Nah, sebentar. Untuk tingkat akses ini ada yang namanya public, private, dan protect, dan tanpa modifier juga ada. Saya tunjukkan sebentar. Nah, public ini bisa diakses dalam kelas tersebut, bisa diakses dalam subclass, di mana ada kelas turunan atau induk, dan bisa diakses dalam satu package yang sama. Nah, untuk public ini maksudnya adalah bisa digunakan dalam aplikasi tersebut. Maksudnya bisa lebih universal. Untuk protect hampir sama, cuma tidak bisa digunakan dalam Word ini. Untuk privat hanya bisa dipakai dalam kelas tersebut saja. Nah, untuk yang tanpa modifier bisa digunakan untuk kelas tersebut dan bisa digunakan dalam satu package yang sama. Ya, lanjut. Ini ada tadi getter dan setter. Nah, di setter ini digunakan untuk memanggil dan untuk mendeklarasikan parameter yang ada di sini. Misalnya ini nama adalah menuju ke sini. Untuk nama di sini digunakan untuk menuju di sini, parameter di sini. Lanjut ke panitia entity. Nah, untuk panitia entity ini ada yang namanya extends. Extends di sini adalah kelas panitia entity mewarisi atribut-atribut yang ada di dalam biodata lomba entity. Misalnya di sini ada nama, telepon, dan alamat. Padahal di sini belum tidak dideklarasikan di atas sini. Nah, coba. Nah, sama persis kan. Nah, otomatis ketika extend digunakan, maka atribut-atribut dan metode bisa diturunkan atau diwariskan dalam class panitia entity. Contohnya, ini untuk metode ini ada parameter password, password, nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk ada yang namanya super di sini untuk menghubungkan antara dua kelas yang berbeda. Syaratnya adalah kelas tersebut harus beda dan super ini sebagai penghubungnya. Untuk dis password karena ini bersifat privat, beda dari yang ini, dis password menunjuk ke sini, untuk password yang ini menunjuk pada parameter di sini. Nah, begitu pula di sini ada getter dan setter seperti tadi. Lanjut ke lomba entity. Lomba entity di sini digunakan untuk nanti digunakan untuk memilih, di mana indeks 0 ada makan kerupuk, indeks 1 ada panjat pinang, indeks 2 ada lari maraton. Ya, lanjut saja ke sini.
Nah, untuk di kelas peserta terdaftar entity ada yang namanya di kelas ini dibuatkan objek. Nah, objek ini digunakan untuk menghapus, memodifikasi objek-objek yang nanti akan kita modifikasi. Untuk private index lomba, oke, lanjut ke string kode peserta. Nah, di sini dalam metode peserta terdaftar entity ada semua objek yang dideklarasikan tadi disebutkan di sini. Nah, seperti tadi ini menunjuk yang atas, terus yang kanan menunjuk pada parameter. Di sini ada getter dan setter. Ada getter untuk peserta entity, digunakan ada untuk indeks lomba, ada untuk kode peserta. Oke, lanjut ke peserta lomba entity. Nah, di sini kita menggunakan extend seperti tadi, di mana atribut dalam biodata entity akan diturunkan ke sini, sama seperti panitia entity tadi. Nah, di sini ada nama, nomor telepon, alamat, beserta umur. Kalau di panitia tadi kan password, di sini umur. Ada getter dan setter. Lanjut ke main class, di mana di sini adalah main class, di mana semua program akan berjalan di sini. Package pendaftar lomba seperti biasa karena masih dalam satu folder. Import Java Util Scanner digunakan untuk mengambil inputan dan menampilkan suatu pesan kepada user. Sama halnya seperti kalau di C++ ada cin dan cout. Nah, kalau di cin cout kan pakai using namespace std. Pakai cin cout benar. Kalau di sini untuk input outputnya pakai ini. Ya, langsung saja ke public class. Nah, di sini setiap kelas dibuatkan objek satu persatu. Ada peserta lomba, ada panitia entity, ada yang terdaftar entity. Nah, untuk pendeklarasian fee lomba digunakan untuk memilih lomba nanti. Untuk pendeklarasian jumlah peserta dideklarasikan 0 karena kalau belum ada yang daftar kan pasti 0. Integer cek panitia. Nah, ini untuk atribut yang numerik pakai integer. Oke, lanjut ke main. Nah, main di sini pertama-tama kita memanggil data panitia. Nah, turun ke data panitia. Nah, di sini. Oke. Nah, data panitia di sini ada yang namanya Agam, Adit, Dian, Aji, dan Raka. Untuk passwordnya ada 01, 02, 03, 04, 05. Untuk nomor teleponnya ada 081 dan sekian. Untuk alamat ada jalan-jalan di sini. Nah, untuk for integer i sama dengan 0. Nah, i kurang dari nama panitia. Nama panitia di sini kan ada 5. Ada 5 indeks ya. Otomatis i kurang dari 5, length i plus. Panitia entity i kan awalnya 0. Itu membuat baru panitia entity 07295. Password tetap 0, nama 00 seperti nilai awal, return nama panitia.length. Nah, di sini kenapa kok nama panitia? Karena nama panitia ini ada 5. Kok bukan nama? Nah, kok bukan yang ini? Panitia entity, karena di sini arraynya ada 100, nanti bakal tidak sesuai dan nanti error. Lanjut ke ini, perulangan duel, di mana perulangan ini akan menampilkan jumlah peserta sama ini
yang pasti tampil di user ya. Untuk jumlah peserta ini nanti bisa berubah-ubah karena tergantung nanti di input berapa, dalam proses nanti dihapus berapa, tergantung menyesuaikan. Makanya ini plus di luar tanda petik karena ini variabel. Oke, lanjut. Ada pilihan pertama, ada login panitia. Kedua, ada lihat peserta terdaftar. 3, biodata panitia. Fill sama dengan input next in. Nah, ini untuk mengambil inputan dari user dan nanti akan diuji dalam switch case. Nah, ini fill ketika user menginputkan 1, maka yang bekerja nanti adalah 1. Ketika dalam fill nanti menginputkan 2, nanti yang dijalankan adalah ini. Ketika fill, maksudnya yang diinputkan oleh user nanti akan mengisi fill, akan mengisi 3, maka akan melihat data panitia. Nah, untuk login kita akan masuk ke ini metode yang di sini. Nah, di login ini kita disuruh menginputkan nama dan password yang sudah terdata dalam sistem kita. Ada di sini misalnya ada Agam, Adit, Dian, Aji, dan Raka. Masing-masing berurutan ya. Seperti passwordnya, Agam mempunyai password 1, Adit mempunyai password 2. Oke, lanjut di situ. Nah, untuk pengecekan, cek sama dengan login nama password. Nah, untuk metode password kita masuk di sini. Login. Nah, di sini ada parameter nama dan password. Loop sama dengan 1. I sama dengan 0 dan I kurang dari sama dengan data panitia. Data panitia di sini berapa? Di sini ada 5. Sesuai di sini. Kenapa kok tidak pakai di sini panitia entity? Karena di sini data panitianya 100. Jadi nanti terlalu banyak, tidak sesuai alur yang kita pakai. Nah, jika panitia entity pada indeks ke 0 get nama, di sini kita uji apakah di sini sama dengan parameter kita, dan di sini apakah passwordnya sudah sama dengan password kita. Nah, ketika sudah benar, maka di sini akan ditampilkan, maka akan menyimpan. Sistem out print line ini digunakan untuk menampilkan selamat datang. Bentar, saya kasih. Oke. Selamat datang Agam misalnya. Coba ini saya praktekkan saja ya. Oh, bentar, saya bacakan sekilas. Nah, di sini pastinya nanti Agam. Kalau yang saya inputkan Agam. Nah, untuk dalam jumlah peserta di sini, jumlah peserta bersifat variabel, bisa berganti-ganti tergantung dari kita nantinya menginputkan berapa dan yang sudah kita hapus itu berapa. Jadi selalu akan berubah tiap kali kita mengisi atau menghapus. Nah, di sini ada daftarkan ubah peserta. Nah, di ubah ini bakal bisa kita mengubah nama, alamat, nomor, umur, dan lain-lain. Semua bisa diubah. Lihat peserta terdaftar. Nah, ini digunakan untuk view, untuk melihat seluruh peserta yang ikut lomba. Hapus peserta digunakan untuk delete, untuk logout. Nah, ini kan tadi udah login loh. Nah, di sini bisa ada pilihan untuk logout. Oke, lanjut kita coba running saja biar jelas. Oke, kita login dulu ya. Nama Agam 01. Nah, di sini kan yang seperti yang saya bilang tadi, selamat datang, karena di panitia entity kan sudah ada proses pengecekan. Nah, data itu benar, maka data itu tetap akan ditampilkan. Jumlah peserta masih 0. Kenapa? Karena kita masih belum menginputkan satupun nilai yang data peserta yang kita masukkan. Saya coba langsung saja. Input nama, oke. Input umur 22. Input alamat, haha. Input nomor, lomba makan kerupuk saja. Input kode peserta, saya kasih kode 1. Nah, jumlah peserta kan tadi udah ditambahin ya. Di sini bakal berubah jadi 1. Kenapa? Karena kita sudah menginputkan data.
Oke, saya coba ubah data ya. 2. Masukkan kode yang mau diedit. Kode peserta tadi kita kan pakai angka 1, ya sudah 1. Oh, ini yang mau diubah apa ya anaknya? 2. Ubah nama. Oke, tadi kan namanya Oki. Sekarang saya coba ganti Bambang. Oke. Oke, kita lihat data ya untuk pengecekan. Nah, di sini yang tadi namanya Oki sekarang sudah berubah menjadi Bambang. Oke, berarti tidak ada yang masalah. Kita exit dulu. Oh iya, untuk yang untuk daftarkan peserta, insert peserta. Nah, insert peserta di sini ya tadi. Di sini bisa mengubah nama, umur, alamat, nomor telepon dan lain-lain sesuai yang ditampilkan tadi. Oh, update peserta. Di sini update peserta. Nah, untuk update peserta yang dalam proses ini tadi, di sini sorry maaf tadi salah. Di situ untuk mendaftarkan. Nah, di sini yang kita pilih ini tadi, lihat data, nama, alamat, nomor telepon atau exit. Semua sudah terangkum di sini. Sebenarnya di sini bisa pakai Sweetcast, tapi di dalam program ini kita pakai pengujian if else. Nah, dimana ini tadi untuk menampilkan kan dalam tanda petik nama, terus nanti ada variabel untuk nama, ya kan, get nama. Di sini untuk umur, untuk alamat, nomor telepon dan lomba yang diikuti. Nah, ketika milih 2 ganti nama, ini hampir sama semua, cuma tinggal ubah di edit nama atau edit umur, alamat dan lain-lain, hampir sama kok. Nah, seperti ini yang sudah kita lakuin tadi ya, ubah nama. Lanjut ke kita coba yang lihat peserta terdaftar. Oke, ini kan udah exit ya. Coba kita menu 3. Nah, nama sudah Bambang tetap. Jadi kita lihat dari pilihan yang sudah diubah tadi atau di sini sama saja. Bentar, kita coba hapus ya, nomor 4. Oke, masukkan kode peserta yang ingin dihapus. Tadi kan kodenya 1 ya. Coba 1. Nah, otomatis kan jumlah sudah 0 lagi karena sudah dihapus. Coba kita lihat lagi ya. Belum ada peserta yang terdaftar. Oke, kira-kira itu dari saya untuk modul 3. Nah, untuk modul 4 sebenarnya hampir sama dengan modul 3 ini karena prosesnya benar-benar sama, cuma beda di prosesnya saja, lebih rapi saja untuk pengelompokan. Untuk ini kita close dulu yang modul 3. Oke, coba kita buka biodata, sama. Untuk di sini sama seperti tadi. Nah, cuma bedanya di sini adalah interface. Interface ini antar muka, digunakan untuk menghubungkan dua package agar bisa dipakai. Nah, di sini tidak bisa membuat suatu atribut ataupun metode-metode yang lainnya. Nah, makanya di sini untuk di panitia proses dan peserta proses ada implement interface, di mana ini tuh untuk penghubung antara di package proses dan package entity. Nah, untuk mainnya benar-benar hampir sama, ini untuk view, update dan lain-lain hampir sama persis. Nah, kita coba run saja. Nah, di sini untuk package-nya pendaftaran lomba lanjutan sama seperti yang lainnya. Di sini import proses, ada import entity dot lomba entity, di mana entity ini adalah package dari sini. Nah, terus titik terus lomba entity, yaitu mengambil di sini.
import util Java Scanner di sini untuk input outputnya. Public class di sini. Nah, di sini masing-masing ada objek. Ya, saya kira dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf karena di sini prosesnya hampir sama persis seperti tadi, cuma beda penataannya saja. Ya, saya kira dari itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.